Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tilawatana ya rabbal alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kita kesempatan dan juga masih diberikan kesehatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan keimanan di dalam diri kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, masuk kita ke 23 dari Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Serta salam senantiasa kita ucapkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi umatnya. Barang siapa mengikuti beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan selamat, dan barang siapa yang menyelisih beliau dalam kehidupan dunia, maka ia akan celaka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kita lanjutkan kembali pembahasan dalam kitab Fadailul Quran. Masuk kita pada bab Al-Quran afdalu minadz-dzikri wad-du'ai wa min sairil kalami. Masuk kita pada pembahasan Al-Quran itu lebih afdal, lebih mulia dari zikir, doa, dan seluruh ucapan. Jadi mu'allif, pengarang kitab ini, memberikan judul khusus akan pentingnya derajat Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu lebih mulia dibandingkan dengan zikir, lebih mulia dibandingkan dengan doa-doa, kemudian lebih mulia dibandingkan dengan seluruh ucapan-ucapan makhluk. Dikeluarkan hadis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini menunjukkan bahwasanya hadisnya adalah hadis qudsi, kurang lebih seperti itu. Man syaghalahul qira'atul Qur'an, barang siapa saja yang tersibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an. Jadi kehidupan dia ini sibuk sekali dengan Al-Quran, dikit-dikit membaca Quran, dikit-dikit membaca Quran, dikit-dikit membaca Quran. Kehidupan dia tersibukkan dengan Al-Quran, luar biasa. Baik nanti itu membacanya atau belajarnya bagi yang belum bisa, kemudian membacanya. Setelah membacanya ia juga membaca terjemahannya, kemudian nanti masuk dalam mentadaburinya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan, sibuk dengan Al-Quran. Seperti halnya zaman sekarang, banyak orang sibuk dengan urusan-urusan selain Al-Quran. Sudah berapa banyak orang pencipta bola sibuk dengan urusan bola, seluruh pemain bola dia hafal. Begitu juga orang yang ketika tersibukkan dengan Al-Quran, maka dia akan mengerti, memahami tentang Al-Quran. Sudah berapa banyak orang tersibukkan oleh artis-artis, tidak mau tertinggalan sedikit pun dari selebgram, dari apalagi itu berita-berita artis. Maka dia tahu persis bagaimana kehidupan para artis, luar biasa. Begitu juga seseorang ketika ia tersibukkan dengan Al-Quran, maka dia tidak akan tertinggal sedikit pun darinya dari Al-Quran. Meskipun kadang kita temui ada orang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan Al-Quran, akan tetapi dia masih baru mendapatkan sedikit dari Al-Quran. Maka itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man syaghalahul qira'atul Qur'an an mas'alati, barang siapa yang tersibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran dari meminta kepadaku. Jadi dia saking sibuknya membaca Al-Quran sampai seakan-akan dia lupa meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala hajatnya, kebutuhannya. Kebutuhannya tersebut seakan-akan tidak diminta sama sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia seakan-akan tinggalkan kebutuhannya, memfokuskan dirinya terhadap Al-Quran. A'taituhu afdhala ma a'ta as-sa'ilin, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan berikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran ini
hal yang lebih baik dari apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, banyak jutaan tangan yang menengadah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lisan-lisan yang sudah bertasbih, bertahmid, kemudian ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak hati-hati yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu meminta rizkinya, meminta kesehatannya, meminta terhindar dari musibah, mendapatkan sebuah nikmat dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hal tersebut pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan yang lebih baik kepada orang yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan keafdalan Al-Qur'an di atas segala urusan yang ada di dunia ini. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa faddalu kalamullahi ta'ala ala sairil kalam wa fadlu kalamillah, dan keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala ala sairil kalam, di atas semua ucapan. Jadi ini firman Allah, kemudian bila disandingkan dengan ucapan-ucapan yang lain, misalkan ucapan motivator, ucapan rasul, ucapan nabi, ucapan wali, ucapan semuanya dibandingkan dengan semua ucapan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini bila dibandingkan dengan semua firman, dibandingkan dengan semua ucapan, kafadlillahi ala khalqihi, perumpamaannya sangat jauh. Ibaratkan seorang Allah itu, ibarat firman Allah ini adalah Allah dan seluruh ucapan itu adalah makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh sekali. Maka merugi ketika seseorang mampu mencari motivasi-motivasi dari ucapan-ucapan manusia, kemudian ternyata dirinya tidak termotivasi dengan Al-Qur'an. Bisa jadi dia terhalang dari mendapatkan nikmat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bukan sebab dia tidak memahami Al-Qur'an, tidak. Bisa jadi karena sebab dirinya belum mendapatkan hidayah, nikmatnya, halawah, lezatnya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Padahal setiap ucapan firman Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya adalah kenikmatan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kemudian di dalam hadis diriwayatkan juga oleh Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Man syaghalahul qiraatul Qur'an an du'ai, barang siapa yang tersibukkan membaca Al-Qur'an dari berdoa kepadaku sampai lupa berdoa pada Allah. Membaca Qur'an, berinteraksi dengan Qur'an sampai ia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mas'alati, lupa juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. A'taituhu, maka kata Allah, aku akan memberikan kepada orang tersebut afdhala thawabasy syakirin, akan diberikan hal yang lebih utama, lebih baik dari pahala-pahala orang yang bersyukur. Masya Allah, dahsyatnya ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjandingkan syukur itu, Quran lebih afdal dari syukur, menunjukkan bahwasanya derajatnya tersebut sangat mulia. Derajatnya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini adalah derajat yang sangat tinggi. Maka sekarang kita lihat diri kita. Apakah sudah ada pada diri kita ini hal tersebut? Kerinduan terhadap Al-Quran, kerinduan mendengarkan Al-Quran, kerinduan membaca Al-Quran, kerinduan menatap huruf-huruf Al-Quran. Kita lihat diri kita. Ataukah kerinduan kita ini pada hal-hal yang lain sehingga kita tersibukkan dengan hal-hal tersebut? Dikisahkan, mungkin ini kisah lumayan masyhur, luar biasa. Ketika ada seorang santri, ini kejadiannya adalah di sebuah pesantren. Seorang santri tersebut sudah sekian lama dia menghafal Quran, sekian lama ia belajar Al-Quran, sekian lama ia mentadaburi Al-Quran, luar biasa. Tetapi di akhir sana, ketika ia sudah mau lulus, ia mendapati dirinya hanya menghafal beberapa juz saja. Dia hanya mendapatkan beberapa juz saja dari usaha yang telah ia lakukan bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Suatu ketika
santri tersebut mendatangi gurunya, mendatangi ustadznya, mendatangi kiainya, kemudian berkeluh kesah, menyampaikan hajatnya, menyampaikan unek-unek di dalam hatinya untuk disampaikan. Begitulah biasa menjadi tradisi para santri di pesantren-pesantren, yaitu ketika mendapati dirinya dalam suatu masalah, ia datangi gurunya. Kurang lebih seperti itu. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, wahai guruku, Pak Kiai, mohon maaf, kayaknya saya sudah tidak kuat lagi untuk menghafal Al-Quran. Kayaknya saya sudah tidak cocok lagi untuk menghafal Al-Quran. Pak Kiainya kaget. Kenapa? Kok ada seorang santri yang biasa menghafal Quran bertahun-tahun mendapati dirinya seperti itu? Kenapa? Sangat terbalik. Harusnya seseorang ketika sudah bertahun-tahun berinteraksi dengan Al-Quran, maka ia akan mendapat dirinya thiqah, kuat, tersibghah, terikat kuat dengan Al-Quran tersebut. Tapi ini ada santri pengen mengundurkan diri dari sebuah lembaga Al-Quran. Kenapa? Sebab dirinya menganggap dirinya tidak mampu menghafal Al-Quran. Kemudian kata Pak Kiai tersebut, tunggu sebentar. Gitu. Jadi ketika santri tersebut sudah menyampaikan unek-uneknya, pengen keluar dari pesantren, sebab susahnya diri dia untuk menghafal Quran, bertahun-tahun di pesantren cuma mendapatkan beberapa juz saja dari hafalan Al-Quran. Kemudian kata Pak Kiai tersebut, sesungguhnya kamu dapat surat dari bapak dan ibumu, katanya. Kemudian apa yang terjadi? Diberikanlah surat tersebut kepada santri tersebut agar dibaca. Kemudian ketika itu diberikanlah surat tersebut kepada santri yang ingin pulang tersebut. Kemudian dibacalah oleh santri. Setelah selesai membaca, kemudian Pak Kiai tersebut bertanya kepada orang tersebut, wahai anakku, apa isi surat tersebut? Apa isi surat tersebut? Kemudian santri ini sedikit demi sedikit menguraikan isi dalam surat tersebut. Sedikit diuraikan, hampir sempurna apa yang disampaikan santri tersebut dengan apa yang tertulis di dalam surat tersebut. Hampir semuanya tersampaikan dengan sempurna. Kemudian dia bercerita, anak tersebut, alhamdulillah panen bapak saya sukses, adik saya sudah lanjut sekolah lagi, ibu saya dagangannya laris. Dijelaskan secara detail. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan hal yang seperti itu? Maka Pak Kiai bertanya, loh, kamu baca surat tersebut berapa kali, nak? Kamu membaca surat itu berapa kali? Kok kamu langsung hafal seperti itu? 1 kali, Pak Kiai. 1 kali saja. Kenapa kamu 1 kali saja sudah hafal itu, nak? Anak tersebut bingung, tidak bisa menjawab. Kata Pak Kiai tersebut, sesungguhnya engkau membaca surat tersebut, engkau membacanya dengan ini, nak. Engkau membacanya dengan hatimu, nak. Engkau datangkan perasaan kamu rindu terhadap orang tuamu. Engkau datangkan, hadirkan rasa kangen, cinta kepada orang tuamu, sehingga seluruh ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang tuamu merasuk dalam hatimu dan engkau selalu ingat. Engkau datangkan cinta, mahabbah ketika engkau datang pada surat tersebut. Engkau datangkan rasa kerinduan yang mendalam dan engkau berharap-harap untuk mendapatkan surat tersebut, nah, sehingga engkau ketika membaca surat tersebut tidak ada sedikit pun yang huruf-huruf yang tertinggal dari hatimu, nah. Begitulah seorang yang menghafal Quran. Datangkanlah hati tersebut sehingga ketika kita menghafal Quran, kita seakan-akan rindu luar biasa kepadanya. Kita merasakan cinta yang luar biasa. Kita kangen bertemu dengan Allah. Kita rindu bertemu dengan firman-firmannya. Seakan-akan kita hilang seluruh tenaga kita tanpa firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran tersebut. Maka saya berwasiat pada diri pribadi dan juga pada jamaah semuanya, jangan mengeluh dengan Al-Quran. Bisa jadi 1 huruf yang kita baca kelak menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi hari-hari yang kita habiskan, uang yang kita habiskan untuk membiayai anak kita di belajar Al-Quran, itu adalah harta yang terbaik. Itu adalah waktu yang terbaik, sehingga kelak di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran ini menjadi hujah bagi kita. Ia akan membela kita. Ia akan menjadi syafaat bagi diri kita. Sebab apa? Kita habiskan diri kita dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Dijelaskan juga
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul Qur'an ala sairil kalam, keutamaan Al-Qur'an di atas semua ucapan, kafadlillahi ala khalqihi, seperti perumpamaan Allah, seperti kefadilahnya Allah terhadap makhluk-makhluknya. Ini adalah sedikit berkaitan tentang Al-Qur'an. Ini lebih afdal dibandingkan zikir, doa dan semua ucapan-ucapan manusia. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tarjuna ilallahi bisyai', sesungguhnya engkau tidaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal, afdalu mimma kharaja ma'ahu, yakni Al-Qur'an, yaitu engkau tidaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu lebih mulia melebihi apa yang keluar dari Allah itu sendiri, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Kemudian dijelaskan juga an Utiyah bin Qais At-Tabi'i, hadis diriwayatkan oleh Utiyah bin Qais At-Tabi'i, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis marfu' ya. Ma takallamal ibadu bi kalamin ahabbu ilallahi ta'ala min kalamihi, tidaklah seorang hamba itu berucap, berbicara, bertahadas, berucap-ucap dengan sebuah ucapan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ucapan Allah itu sendiri, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma taqarraba ilallahi azza wa jalla bi ahabbi ilaihi min kalamihi, dan tidaklah seseorang itu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya ketika seseorang bertaqarrub dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadilahnya ini sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk wasilah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa, kita sudah membaca sesuatu yang besar, karena kita tidak ada ilmu di dalamnya, kita menganggapnya hal yang enteng saja. Firman Allah begitu besar. Ketika kita membacanya, kita mendapati diri kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, mendapatkan kehidupan-kehidupan yang mudah, tapi kita lupa untuk menjadikan hal tersebut sebagai bentuk taqarrub, pendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati banyak dari kaum muslimin mungkin di zaman sekarang saat ini mendapatkan kesempitan dalam ma'isyah, dalam mencari nafkah. Semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ada ucapan yang begitu indah dari para ulama. Ucapan ini begitu memotivasi diri pribadi dan juga mungkin bisa memotivasi jamaah semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian pada hambanya kecuali Allah seakan-akan rindu kepada hambanya, sehingga Allah menurunkan musibah, kemudian orang tersebut datang kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia menangis-nangis, sampai ia bersujud-sujud pada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah cinta pada dirinya. Jadi Allah datangkan musibah untuk dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahzan, jangan bersedih, in dhaqat bika dunya, jikalau dunia ini merasa sempit di sisimu, merasa dunia ini kok sempit sekali, kesana sini susah, kesini susah, seakan gak ada itu lapangan kerja dan lain sebagainya. La rubama, bisa jadi ada hal lain. Apa itu? Ishtaqa rabbuka bisauti du'aika wa dumu'ika bi jawfil laili. Bisa jadi sebab Allah Subhanahu wa taala rindu kepadamu, rindu kepada sujud rukukmu di malam hari, rindu kepada tetesan air matamu saat berdoa di malam hari, sehingga Allah turunkan sedikit ujian agar engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini menjadi solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian
Imam Ahmad bin Hanbal ini diriwayatkan rahimahullahu taala qala, ia berkata, raaitu rabbil izza fil manam. Saya pernah bermimpi, ada di dalam mimpi ini melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermimpi berilham, bukan langsung melihat secara langsung, kurang lebih seperti itu. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rabb, wahai Rabb, ma afdalu ma yataqarrabu bihil mutaqarribuna ilaik. Wahai Rabb, apa yang paling afdal yang bisa mendekatkan orang yang mendekatkan diri padamu ya Rabb? Faqala, maka Allah berfirman, kalami, yaitu firmanku. Fakultu ya Rabbi bifahmi au bi ghairi fahm. Wahai Rabb, dengan pemahaman Quran atau dengan tidak paham? Faqala bifahmihim wa bi ghairi fahm. Orang yang paham bisa mendekatkan diri pada Allah dengan Al-Quran, dan orang yang tidak paham Al-Quran juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Itulah sedikit berkaitan tentang Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah paparkan bahwasanya Al-Quran tersebut lebih mulia dari semua doa-doa, dari semua zikir-zikir, dan lebih mulia, lebih afdal dari semua ucapan-ucapan manusia di muka bumi. Maka ketika kita menjadi masalah, maka kita kembali kepada Al-Quran. Ketika kita mendapati diri kita dalam kesusahan, kita kembalikan pada Al-Quran. Ketika diri kita mementok, seakan-akan dunia sempit luar biasa, kita kembali kepada Al-Quran. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran ini sebagai solusi dalam kehidupannya. Allah turunkan Al-Quran tidak sekedar untuk jadi pajangan. Malah na'udzubillah, ada orang menjadikan Al-Quran sebagai jimat-jimat di pintu-pintu, luar biasa, tidak mampu membacanya. Sekarang Al-Quran seakan-akan menjadi pusaka di lemari-lemari, menjadi pusaka-pusaka di rumah-rumah. Masya Allah, pusakanya adalah ketika engkau membacanya. Pusakanya adalah ketika engkau mentadaburinya. Ia menjadi pusaka kelak ketika engkau menghafalnya, menggunakannya dalam kehidupannya, menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai ucapannya, maka ia benar. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran ini adalah makmumnya, maka dia akan terseret menuju neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Di akhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala di malam-malam Ramadan, di akhir-akhir ini, Allah kuatkan kita dalam membaca Al-Quran. Allah kuatkan kita dalam qiyamul lail. Allah kuatkan kita dalam sujud, dalam rukuk. Allah kuatkan kita malam-malam hari kita habis bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis malam kita dengan membaca Al-Quran. Habis malam-malam kita dengan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.